kembali ke kitab Bu ya. Sudah kita terangkan, ya kita selesaikan pembahasan sholat jenazah. Sudah kita bahas bahwasanya sholat jenazah takbirnya bervariasi, banyak riwayat, ada yang 4, ada yang 5 sampai 9 ya. Tapi kalau memang kita lebih memilih yang 4, monggo, karena itu memang hadisnya banyak. Sudah kita terangkan takbir yang pertama kita membaca apa Bu? Ta'awud dan Al-Fatihah. Terus apa lagi? Surat pendek. Ingat Bu nggih? Takbir pertama, ta'awud, Al-Fatihah ditambah surat pendek. Sampai ya Syekh Abdullah bin Bas ketika ditanya apa? Ya, surat Al-Ikhlas dan Al-Asr. Seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis dari Ibni Abbas. Hadis dari Ibni Abbas yang mana beliau membaca dengan ditambahi surat. Nah, baru kemudian takbir kedua, apa Bu? Baca sholawat. Silakan kita baca sholawat. Tentu kalau bisa sholawat yang kita baca di tahiyat akhir. Namanya sholawat Ibrahimiyah, gitu. Itu ketika takbir kedua. Tentu yang lebih kita pilih, meskipun ini khilaf, dengan mengangkat tangan Bu nggih. Mengangkat tangan sejajar dengan dada maupun daun telinga. Terus setelah takbir yang kedua baca sholawat, kita takbir ketiga. Kita mengangkat tangan, takbir yang ketiga. Ya, terus setekap tentunya. Apa yang kita baca? Doa. Dan doanya bervariasi. Sampai ada ulama yang memberikan penjelasan, kalau doa untuk anak kecil ada sendiri. Meskipun boleh dengan doa yang kayak di kitab jenengan, silakan dibuka. Doa yang ada di kitab adalah misalkan datang dari Auf ibni Malik. Ya, ketika Nabi sholat jenazah, saya hafal dari doa Nabi. Apa doanya? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa ahidu min adabil qabr wa fi riwayah wa qihi fitnatal qabr wa adabal qabr. Cuma sayang kadang saudara-saudara kita dipotong Bu, enggak sampai selesai. Cukup Allahumma fillahu warhamhu wa afifu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu. Sampai situ. Makanya pendek-pendek salatnya. Jadi enggak dibaca lengkap. Makanya salatnya pendek, cepat gitu loh. Padahal lengkap, panjang. Jadi kalau bisa kita hafal ini. Ibu-ibu sudah bisa melihat artinya karena waktu terbatas. Artinya sangat bagus ini. Sampai perawi yang menceritakan ini berkata, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Sampai aku berangan-angan, aku pingin mayit seperti ini. Apa? Dapat doa Nabi. Mungkin enak ya kalau saya mati didoakan Nabi kayak ini. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, sampai masukkan dia ke surga, selamatkan dia dari adab kubur. Allahu Akbar. Ini salah satu doa Bu. Doa-doa yang lain banyak. Tapi cukuplah ini bisa kita hafal. Ada doa yang lain, misalkan Nabi berdoa, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Jadi banyak doa ketika kita sholat jenazah. Tapi kalau kita mencukupkan dengan doa ini cukup. Dan kalau bisa yang lengkap pun. Kemudian ya takbir yang keempat. Nah ini. Takbir yang keempat. Apa yang perlu kita baca? Di sini khilaf Bu. Ngapunten kita harus terangkan supaya kita jujur. Ya. Ketika takbir yang keempat, kita apakah berdoa, apa kemudian diam? Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ulama ada yang mengatakan kita diam terus salam. Kita diam terus
salam. Tapi ada ulama yang mengatakan kita berdoa. Termasuk kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar misalkan, ternyata ulama Syafi'iyah memilih setelah takbir keempat itu baca doa. Doanya pendek, potongan dari doa yang kita baca tadi. Di takbir yang keempat, mereka membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Atau dalam redaksi yang lain, ya, Nabi tadi berdoa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana ba'dahu. Jadi ini di takbir yang keempat. Jadi ulama Syafi'iyah lebih memilih untuk membaca doa. Tapi kalaupun kita nggak baca doa, langsung diam sebentar terus salam, maka tidak mengapa. Ini khilaf di antara ulama tentang setelah takbir yang keempat. Kalau memang kita milih sholatnya takbir 4 kali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian termasuk di kitab jenengan dibuka salam. Salamnya sholat jenazah itu sekali apa 2 kali? Nah, ini juga khilaf. Di kitab jenengan disebutkan, ya, as-sunnatu fi sholatil janazah ayyusallima taslimataini mithla taslimis sholah. Yang sunnah yang dikuatkan oleh pengarang, sholat jenazah itu adalah 2 salam. Berarti ke kanan dan ke kiri. Tetapi walahu ayyusallima taslimatan wahidatan faqat an yamini. Tapi juga ada ulama yang mengatakan cukup sekali ke kanan saja. Maka itu pun boleh. Kata beliau, ayyadalika fa'alal muslim jaza. Yang mana saja yang dipilih maka silahkan. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf, riwayat yang mengatakan sekali salam saja, ini 10 sahabat Nabi yang meriwayatkan. Jadi secara sahih ada juga riwayat 10 sahabat Nabi yang mereka ketika sholat hanya salam sekali, Bu. Contohnya siapa? 1. Abdullah bin Umar, 2. Abdullah bin Abbas, 3. Abu Hurairah, ketiga Al-Wasilah bin Al-Asqa, keempat 5. Ibnu Abi Aufah, ke-6 Zaid bin Sabit, ke-7 Ali bin Abi Thalib, 8 Jabir bin Abdullah, 9 Anas bin Malik, 10 Abu Umamah. 10 sahabat Nabi ini kalau salam sholat hanya ke kanan sekali. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi saya ulangi, sekali boleh, 2 kali pun boleh, supaya nggak salah paham. Loh, kok sampean pimisan tok? Gak sah sampean. Cari sopo. Salat wajib saja juga ada khilaf. Sekali itu rukun salat, yang kedua itu sunnah. Tapi ada yang mengatakan juga bagian dari wajib. Itu juga khilaf. Tapi sekali lagi jangan dipermasalahkan. Cuma saya memberikan keterangan supaya paham. Mu'alif cenderung 2 kali. 2 kali. Maka sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Seandainya sekali saja tidak mengapa. Hadisnya, silakan dibuka. Di situ ada beberapa riwayat. Contoh, Maja'a an Abdullah ibni Mas'ud, qal thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunnan nas. 3 perkara kata Ibni Mas'ud yang itu menjadi perkara yang Nabi lakukan, yang manusia enggak melakukan. Di antaranya apa? Ihdahunna at-taslimu alal zanazah mislu taslimi fis shalah, yaitu salamnya orang ketika sholat jenazah seperti salamnya ketika dia sholat yang lain. Ini rawahu Baihaqi. Ini yang dipilih oleh mu'allif dengan dasar ini. Termasuk hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala zanazah fakabbaru alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Nah, ini yang menunjukkan sekali. Sesungguhnya Rasul itu pernah sholat jenazah takbir 4 kali dan salamnya sekali. Hadis Daruqutni. Terakhir, Bu, ya, hadis Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, termasuk yang milih 1 salam. Apa?
summa yusallimu sirron fi nafsih. Wa fi riwayah summa yusallimu fi nafsihi an yamini. Nabi itu salam dengan sirri, dengan pelan, ya, dan ke kanan. Pun sampai sini ada ya pemahaman salam ketika sholat jenazah boleh sekali, boleh 2 kali, monggo. Pun tambahan dari keterangan saya, Bu, adalah tambahan ini, masbuk tentang sholat jenazah. Gimana ini? Contoh, sholat jenazah dimulai, imam sudah takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat, sampean masuk. Apa yang kita lakukan? Imam sudah takbir 2 kali, baca sholawat, kita masuk kan, Allahu Akbar, baca apa kita? Baca apa, Bu? Halo, Ibu. Imam sudah takbir 2 kali, kan baca sholawat. Kita baru masuk, Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah, apa baca doa? Karena imam sudah baca sholawat, berarti dia takbir ketiga, baca doa. Kita baca doa, apa baca Al-Fatihah? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini ulama khilaf. Apa khilafnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang berpendapat, ya. Ini supaya paham dulu, nanti kita ambil kesimpulan. Ada yang berpendapat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan disunahkan bagi orang tersebut, ya, apabila dia itu masbuk, menyempurnakan takbir yang tertinggal. Jadi begini maksudnya, kalau imamnya salam, kita nggak perlu ikut salam, berarti kita lanjut sendiri. Artinya imam ketika Allahu Akbar takbir kedua baca sholawat, kita kan takbir pertama, berarti kita baca apa? Al-Fatihah. Imam takbir ketiga baca doa, kita takbir kedua kita baca sholawat. Imam takbir keempat baca doa pendek atau diam, kita baca doa yang itu. Imam salam, kita takbir 4, menyempurnakan. Ini ada yang seperti itu. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan tidak perlu menyempurnakan. Kalau imam takbir kedua, sampai ikut saja. Imam salam, melok salam. Gampang nih gini. Cuma kita bingungnya ini takbir keberapa ini? Kan gitu. Kan bingung, gitu loh. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita lihat, mohon maaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka kalau kita lihat hendaknya apa? Menyempurnakan. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, kapan saja makmum masbuk mendapati sholat, maka itulah awal dia sholat. Jadi kalau imam sudah takbir kedua, tentu setelah takbir kedua dia baca apa? Sholawat. Bagi makmum itu takbir pertama, maka dia baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga dikuatkan, ya, oleh ulama-ulama Saudi, termasuk Syekh Abdullah bin Bas ketika ditanya, apabila ada orang masuk sholat jenazah, imam takbir yang ketiga. Nah ini, berarti imam baca doa kan? Kata beliau, makmum ikut takbir yang ketiga, tapi dia baca Al-Fatihah. Kenapa? Bagi makmum ini takbir pertama. Setelah itu kalau imam salam, setelah takbir keempat, ya dia melanjutkan sendiri. Kenapa? Dengan keumuman dalil, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Bagian solat yang mana saja kalian dapatkan, maka kerjakanlah, bergabunglah, dan apa yang tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, apakah kita pas ikut itu nunggu takbirnya imam apa enggak?
masuk masjid, masuk jenazah, ternyata belum takbir, sik maca sholawat. Apa kita nunggu takbir ketiga, apa langsung gabung? Ayo jamaah. Kata ulama Syafi'iyah, termasuk pendapat Imam Syafi'i, nggak menunggu takbir. Ketika dia masuk, imam dan makmum yang lama sudah baca sholawat, kita langsung takbir. Kita baca Al-Fatihah. Jadi nggak menunggu takbir yang ketiga atau takbir baru. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ibu-ibu paham betul? Insya Allah, mungkin paham lah. Kula husnudon insya Allah. Jadi itu apabila masbuk sholat jenazah. Makanya Bu, orang masbuk itu banyak masalah. Bingung, makanya sing sae niku mboten masbuk. Cuma terus pundi Ustaz kadang terlambat niku. Keturun nih kadang makanya sering masbuk. Maka kita pun harus tahu ilmu tentang masbuk supaya kita pun bisa memahami dan bisa mendapatkan pahala yang sempurna juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan Bu tentang pembahasan ya pengingat untuk Dzulhijjah dan juga untuk sholat jenazah. Kita buka tanya jawab. Ya, mohon maaf meskipun sudah jam 5, kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu setelah proses kita sholat, ya sudah tidak ada apa-apa. Cuma kalau kita ingin mendoakan, ya mendoakan sendiri. Iya, itu kan kebiasaan saja. Artinya pada dasarnya itu sholat. Sholat kan isinya doa. Makanya kalau bisa doanya yang panjang dibaca. Sholat selesai, ya sudah selesai. Tinggal kemudian kalau wong Jawa dibilang dipamit lah. Sudah nggak ada proses yang bermacam-macam. Selesai, nggih sampun. Selesai. Ya, wallahu alam bisawab, seperti itu. Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Pun supe hari Jumat salat Id ya. Hari Kamis puasa Arafah nggih. Mugi-mugi dimudahkan. Tentu dalam masa pandemi ini memang sebagian tempat nggak ngadakan, maka kembali kepada hukum asal kayak Idul Fitri kemarin sholat di rumah. Jadi imam besarnya suami, khotibnya suami, makmumnya anak-anak ya dan istri. Jadi kita jadi imam besar. Tapi kalau memang ada, maka silahkan tetap menjaga protokoler, jangan sampai kita memudaratkan diri karena meskipun sudah new normal, tapi masih tetap kita juga harus waspada ya, karena nggak kelihatan ya si dia itu siapa COVID-19 itu kita tetap cari ya sebab untuk terhindar dari kemudaratan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan ibu-ibu, ummahat dan akhwat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian jenengan semua, dan sekali lagi semua yang benar itu datang dari Allah. Semua yang salah, keliru, itu keterbatasan kita dan godaan dari setan. Kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan amal soleh kita hari ini dan sebelum-sebelumnya termasuk kategori amal soleh yang diterima oleh Allah. Dan mari kita tetap terus bersemangat fastabiqul khairat untuk mengisi 10 awal bulan Dzulhijjah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.